20 juta ke atas ini dapatnya. Saya berhasil merubah modal saya dari $500 jadi $1.500 dalam waktu seminggu aja. Atau kita bisa bilang modal 8 juta itu jadi 24 juta dalam satu minggu. Nah ini saya bakal breakdown porto saya secara transparan. Jadi kalian bakal bisa nontonin dan bisa melihat apa aja sih keputusan saya waktu itu. Dan kesalahan trading apa sih yang saya lakukan supaya kalian bisa menghindarinya untuk di trading kalian sendiri. Jadi supaya nggak terlalu lama kita bakal langsung aja deh ke layar yang ada depan saya ini. Yuk! Oh ya, sebelum saya breakdown, saya mau disclaimer dulu nih. Di sini saya nggak ada pamer sama sekali. Saya cuma mau nunjukin ke teman-teman bahwa kita bisa kok dapetin income tambahan dari dunia trading ini. Jadi makanya saya nggak pakai modal yang terlalu besar. Saya pakai $500 aja. Pasti saya yakin ini bakal relate untuk ke kalian semua. Dan saya pengen untuk kalian bisa juga nge-grow modal kayak gini, teman-teman. Jadi di sini kalian udah bisa lihat ya. Ini adalah modal saya dari $500 dan saya bakal tunjukin dari close trade-nya nih. Kalian udah bisa lihat, ini saya mulai trade dari tanggal 5 dan yang terakhir itu adalah kemarin. Kemarin itu berarti di tanggal berapa nih? Ya, kemarin itu berarti di tanggal 9 Mei, teman-teman. Jadi kalian udah bisa lihat ya, di sini untuk performance-nya saya bakal tunjukin juga. Jadi ini selama seminggu kita trading beberapa kali, modal saya itu dari 500. Kalian udah bisa lihat equity-nya naik jadi 1.500 dan profitnya itu selama seminggu ada di 1000,20 USD. Tapi di sini perlu diingat, saya nggak hanya profit aja, saya pasti ada loss. Lossnya itu ada di sekitar 354, teman-teman. Jadi sekarang saya bakal coba bahas dari layar saya yang di iPad ini. Oke, jadi di sini kita udah balik ke layar di iPad. Teman-teman udah bisa lihat ini history trade-nya juga sama. Kita bakal lihat dari history yang pertama dulu nih. Yang pertama itu kita ada balance deposit di $500. Nah, yang pertama kali saya lakukan itu adalah saya melakukan sell position dengan profit $57. Itu lotnya 0,5. Oh ya, ini buat yang tanya leverage-nya itu berapa? Saya menggunakan leverage yang paling tinggi, teman-teman. Nah, kalian pasti tanya, money manajemennya gimana? Nah, money manajemennya yang saya lakukan adalah di awal. Di awal tuh gimana? Saya udah siapkan $500. Jadi, ketika $500 ini hilang dan bahkan saya margin call, itu saya nggak bakal masalah. Bahkan kalau kalian lihat di channel IG saya di sebelah saya ini, saya juga ada channel IG di mana saya share. Saya tuh margin call juga $500. Nah, itu adalah bentuk money management saya. Jadi kalau memang dia hilang, saya nggak akan kenapa-kenapa, teman-teman. Jadi ya memang saya transparan banget ya, saya share juga kok. Dan itu banyak banget yang react di sana. Dan juga saya itu ngedokumentasiin trading ini itu ada di channel. Jadi kalau kalian belum gabung ke channel IG saya, saran saya gabung aja deh di bawah. Dan juga nanti kalian bisa tinggal klik aja gabung ke sana. Oh ya, saya juga mau info, kita juga ada grup VIP gratis ya. Teman-teman bisa lihat testimoninya di sebelah saya ini, banyak banget teman-teman kita yang profit di sana. Nah, ini kita akan mulai dari pembahasan yang pertama. Mungkin ini untuk cuan $57 itu saya nggak bakal bahas. Saya bakal lebih ke highlight yang mana memberikan saya gain terbesar dan yang mana memberikan saya loss terbesar. Karena itu adalah tempat life changingnya. Ya, kita anggap aja life changing lah. Karena anggap aja kita cuma punya 500 jadi 1.500 kan lumayan tuh. Nah, yang pertama saya mau bahas dari loss saya yang minus 134. Nah, minus 134 itu terjadi di sini, teman-teman. Nah, ini kenapa saya minus? Teman-teman udah bisa lihat ya, secara struktur market nih. Nah, market structure udah pernah saya bahas, seharusnya teman-teman udah tahu tuh. Nah, kita bakal coba analisa ya. Waktu itu saya ngelihatnya kayak gini, teman-teman. Saya melihat bahwa ini level resistance yang ada potensi di break. Nah, kalian lihat, ini secara pergerakan market, dia berada di bawah ini, naik, turun, naik, dan di sini saya anggap dia bakal breakout, teman-teman. Dan kalian bisa lihat yang terjadi ternyata apa? Ketika saya buy di sini, di area harga berapa nih? Saya buy di 333 ini, dia langsung turun, teman-teman. Dan waktu itu SL saya di sini. Kenapa di sini? Karena saya berpikiran kalau memang dia turun sampai 3326 itu harganya pasti bakal lanjut turun, teman-teman. Ternyata enggak. Dia ketika hit SL saya langsung naik signifikan. Ini naiknya gila-gilaan banget dari 3326 sampai 3385.
Nah itu kalian bisa bayangin tuh gimana keselnya waktu itu. Tapi apakah saya menyerah dan apakah saya langsung berhenti trading? Jawabannya enggak. Saya udah siap dengan money managementnya. Jadi di sini saya minus 134, ya menurut saya oke lah, nggak apa-apa. Saya masih ada saldo juga waktu itu. Jadi kita lanjut lagi, dan yang selanjutnya itu saya dapat momen itu cuan di 111 USD. Itu di mana? Yaitu di sini kita rubah dulu ya dari time frame-nya. Nah ini saya dapatin momentum. Karena tadi saya pikir bahwa beberapa kali rejection. Nah mungkin kalau kalian udah nonton video saya sebelumnya, candlestick confirmation, kalian tahu kenapa saya nge-sell di sini. Karena secara psikologis candlenya itu udah mulai reject teman-teman. Dan ketika saya sell di sini, saya tuh bener-bener sell di resistance-nya. Itu di sekitar area harga 3361 di sini. Nah ini saya sell. Nah karena saya lihat dia udah mantul beberapa kali di sini. Ini yang time frame saya pakai itu 1 menit. Jadi ketika saya sell dan dia turun sampai mendekati support tepatnya, itu saya langsung TP teman-teman. Lot yang saya gunakan itu cukup besar di 0,5 karena ini memang akun challenge. Jadi saya udah siap dengan segala risikonya. Money managementnya udah saya lakukan di awal. Dan itu lalu untuk yang profit $32 itu juga berada di sekitar yang sama ini nih. Karena ini terlalu mepet, saya benar-benar scalping waktu itu, mungkin agak susah untuk kita analisa. Jadi kita bisa next lagi ke trade kita yang selanjutnya. Kita bakal lihat lagi. Lalu kita ini ada di profit berapa nih? $32. Sell yang ini mungkin kita nggak usah bahas ya, karena itu ya saya manfaatin momentum dia breakdown nih. Jadi ini mungkin kalau teman-teman yang tanya, saya manfaatin breakdownnya ini. Nah ini breakdown yang saya manfaatkan. Jadi ketika dia breakdown dan dia turun 1-2 candle, saya langsung TP teman-teman. Namanya juga scalping, tapi ini scalpingnya super duper cepat karena pergerakannya itu signifikan dan lot yang saya gunakan itu cukup tinggi. Jadi dapat $32. Menurut saya udah lumayan, saya langsung exit. Dan nextnya itu kita ada di, nah ini nih, minus 3. Oh mungkin ini berarti yang cuan 71 berarti yang ini ya. Tapi ini intinya entah dia cuan yang 31 yang ini, entah dia 31 cuannya atau 71, intinya saya manfaatkan dari breakdownnya. Lalu yang nextnya itu saya loss. Nah lossnya ini yang salah satu yang terbesar nih, yaitu di 172. Saya bingung kenapa waktu itu saya sell ya. Coba saya lihat analisanya di time frame lebih besar. Mana di yang 172 itu ada di mana nih? Nah ini 172 itu ada di sekitar area ini ya. Kenapa saya sell? Karena waktu itu saya pikir bahwa ini adalah area, nah ini saya melihat dengan time frame yang lebih besar lagi. Saya berpikiran bahwa di range ini harganya itu bakal drop teman-teman. Jadi sekitar ini saya ngelihat bahwa nah ini resistance sebelumnya yang saya pakai acuan. Jadi di H1 saya lihat, saya turun ke time frame 5 menit. Lalu kita lihat mana dia. Nah ini 172. Saya berpikir bahwa ini yang di atas ini adalah false breakout. Jadi ketika saya sell di sini, saya sangat berharap bahwa harganya itu bergerak turun teman-teman. Dan SL yang saya pasang itu memang cukup jauh di atas sini. Jadi saya harap kalau memang dia melewati dari level SL yang udah saya tentukan, harganya pasti lanjut naik. Itu yang saya pikir waktu itu. Dan memang benar, kalian udah bisa lihat ketika dia ngelewatin level ini, level 3377 di area ini. Nah dia langsung naik signifikan, kalian udah bisa lihat. Nah ini ketika saya SL dia naik banget sampai 3431. Ini saya berbicara dengan long termnya ya. Nah, lalu di sini itu untuk kesalahan saya. Jadi, apakah kesalahan itu aib? Ya, jawabannya enggak. Kita harus bahas juga gitu loh. Dan ini emang make sense. Saya itu nge-short karena ngelihat oh ini adalah resistance level teman-teman. Dan juga teman-teman udah bisa lihat ini pergerakannya ketika dia naik yang ini. Ketika dia naik dia tuh langsung turun melewati dari resistance sebelumnya dan yang menjadi support. Lalu dia turun di bawahnya ya saya harap oh ini bakal turun lagi. Ternyata enggak. Dan ya udah saya salah, saya comeback lagi nih di trade selanjutnya. Trade selanjutnya itu saya ada open buy di sini karena saya berpikiran bahwa ketika saya kena SL ini artinya harga itu akan bergerak jauh lebih tinggi. Tapi saya itu TP
terlalu cepat karena saya melihat bahwa ini adalah resisten terdekat dan saya habis loss yang cukup besar teman-teman. Saya udah loss 172, balance saya itu udah cukup terkikis. Saya nggak mau ketinggalan momentum. Saya nggak mau profitnya cuma saya screenshot dan saya pamerin. Saya pengen profitnya itu direalisasikan. Oh ya, ini fun fact ya. Saya itu dapat nonton di TikTok ada yang bilang cara trader itu profit sebenarnya harus disiplin take profit, bukan disiplin cut loss teman-teman. Jadi kalau kalian udah dapat floating profit, kalian harus realisasikan. Jangan cuma di screenshot aja. Karena kalau dia cuma floating itu belum profit teman-teman. Ketika kalian udah close itu baru profit. Jadi itu cukup fun fact ya. Nah ini untuk tradingannya teman-teman udah lihat yang 181, kita bisa next lagi ya. Mungkin ini saya mau hapus dulu dari garis merahnya ini supaya kita nggak diganggu lagi ke depannya. Kita akan lihat ini minus $13 di bawah ini kita nggak bahas, plus 26. Nah ini plus 195 USD. Nah ini gede nih. Nih kita bakal turun ke M1. Kita akan lihat saya tuh ada sell momentumnya tuh bagus banget di sana. Nah ini teman-teman, saya itu bener-bener dapetin momentumnya itu dengan sangat-sangat cepat teman-teman. Kalian udah bisa lihat saya itu ngelakukan buy itu di 3390 di area ini 3390, lalu saya TP itu di area 3394. Itu memang pendek. Kenapa bisa profitnya besar? Itu karena lot yang saya gunakan itu ya sekali lagi itu cukup tinggi teman-teman. Jadi ini benar-benar trading yang high risk yang saya lakukan. Tapi saya juga melihat dengan analisa karena waktu itu saya melihat bahwa pergerakannya itu di sekitar range dari harga 3385 ini saya udah lihat cukup memantul. Jadi ya saya langsung TP. Padahal kalaupun saya hold itu saya masih bisa dapatin profit yang signifikan teman-teman sampai di area ini. Karena kenapa? Ini adalah area support yang sebelumnya yang di sini ini adalah support, mantul sekali, mantul 2 kali dan di sini dia reject. Tapi saya seperti yang saya katakan tadi, saya mau disiplin take profit. Saya nggak cuma mau disiplin SL, saya mau disiplin TP. Dan ini teman-teman udah tahu ya, saya itu untuk take profitnya itu secara manual. Saya nggak pakai auto TP karena saya melihat bahwa ketika saya scalping saya lebih enak mantengin sendiri. Saya nggak suka dia auto close karena saya ngerasa kurang srek gitu ketika saya tinggalin HP saya ngelihat oh kok hilang posisinya, saya mikir dulu nih ini kena TP apa kena SL, itu saya kurang suka, makanya saya lebih suka untuk TP sendiri teman-teman. Dan next kita akan bahas saya itu ada cuan $99 itu saya dapetin momentum di mana. Nah ini saya dapetin momentum ketika saya ngelakukan sell position ya. Nah, kenapa waktu itu saya sell di sini? Saya tuh ngelihat bahwa di atas ini ada pattern yang namanya double top. Kita bakal gambar di sini. Nah, ini adalah double top yang saya lihat. Jadi, saya tuh nggak presisi entry-nya di sekitar sini ya. Karena saya cukup telat ngelihatnya, lalu saya entry-nya di sini, teman-teman. Saya sell. Ini kalau nggak salah saya lagi gym nih, ini pagi-pagi ya. Saya nggak tahu ini jamnya akurat atau enggak. Tapi di sini itu momentum yang saya lihat. Kita bakal X, kita lihat di 5 menitnya gimana gambarannya di $99 itu. Nah ya benar, itu saya ngelihat ada double top ya. Ini top pertama, ini top pertama, ini top kedua. Jadi ketika dia breakdown, dia retest, saya sell di sana dan saya TP di sini. Nah ini, saya itu disiplin TP. Ketika dia udah turun, udah lumayan cuannya, saya langsung ambil. Saya ambil kenapa? Karena di sini adalah yang namanya support teman-teman. Nah ini, pas nih udah kegambar nih. Mungkin saya akan gambar ulang biar rapi ya. Saya kebiasaan pakai trading view nih. Jadi kalau analisa pakai MetaTrader itu agak kagok saya. Nah ini, saya ngelihat ini bawah support. Jadi ya saya langsung TP di sana. Jadi pas banget saya sell di atas sini, saya TP di bawah ini. Dan kalau nggak saya TP, teman-teman udah bisa lihat ini harganya balik lagi naik. Saya bakal sedih banget gitu loh. Jadi sekarang kita next lagi ke trade saya yang selanjutnya. Mungkin kita bakal langsung ke trade saya yang profitnya itu $200 nih. Kita bakal lihat. Oh nih masih ada beberapa kali ya. $80. Nah ini yang $80 saya udah bahas di video saya sebelumnya, yaitu manfaatkan yang namanya candlestick psychology. Nah ini kalau nggak salah saya bahas evening star nih yang atas ini. Kalian udah bisa lihat ya. Nah ini saya sell dan saya TP di sini teman-teman.
yang $80 ya benar saya sell position di sana. Lalu yang selanjutnya itu ada di nih $221 nih. Ini profitnya yang paling gede di trading saya kali ini. Ya benar, itu paling gede di 221. Kenapa saya bisa sell? Karena sekali lagi itu adalah candlestick psychology di mana dia nggak ada memantul teman-teman. Nah memantul di mana nggak ada, yaitu yang di sini kita bakal buatin objek rectangle. Ini saya udah berpikir bahwa ini harusnya mantul nih. Nah, saya nggak ngelihat ada pemantulan di sini. Saya ngelihat bahwa tekanan sellingnya itu jauh lebih tinggi. Jadi kalau kita berbicara psychology candlestick, ketika dia turun dia agak membentuk U gitu. Jadi kayak U, lalu dia naik. Dan ini dia nggak ada ngebentuk U nih. Dia nggak ada candlestick kecil-kecil. Dia lanjut turun gitu aja kelihatannya. Jadi saya dapat sell position di sana teman-teman. Dan ini profitnya yang paling gede 221. Lalu yang sekali lagi itu ada di 124. Ini momentum yang saya dapatkan benar-benar bagus banget karena ini adalah resistance level yang saya lihat teman-teman. Nah ini kalau kita tarik sebuah garis kita udah bisa lihat bahwa nah level ini itu adalah support. Di sini dia support ya karena dia turun dia memantul. Lalu di sini saya melihat bahwa ini adalah sebuah peluang. Saya memberanikan diri untuk sell position karena saya lihat, tapi ini saya tunggu dulu ya. Satu candlestick Marubozu atau long candle, lalu yang candlestick keduanya ini adalah candlestick yang hampir menutupi setengah badan. Saya belum entry di sana, saya entry di setelahnya teman-teman. Jadi saya berharap ya udahlah, ini saya harap dia itu di resistance pasti at least reject dulu. Jadi ketika saya entry sell, dia langsung turun banget dan ketika udah di $124, kenapa saya langsung TP di atas ini? Kenapa nggak di bawah ini? Karena saya sebenarnya pengen ngehold. Kalau nggak salah saya itu pindahin SL plus di atas ini. Jadi ketika dia harganya balik itu saya nggak rugi sama sekali, tapi saya masih dapat profit. Tapi kenapa saya langsung TP di sini? Ini karena saya berharap sebelumnya itu adalah harganya itu breakdown level ini. Saya sebenarnya berharap dia breakdown level ini. Ternyata seperti tadi, kalau kalian udah ngeh candlestick psychology-nya, ketika dia turun di sini turun, dia ngebentuk dia udah mulai naik nih. Saya langsung TP aja. Dan kalian bisa lihat kalau saya nggak TP apa yang terjadi. Nah ini harganya balik ke entryan saya. Ini saya bakal sedih banget nih kalau dia balik ke sini. Saya nggak sempat TP tadi gitu. Jadi mungkin itu aja beberapa pembahasan dari breakdown porto saya. Jadi ini benar-benar kita bisa jadikan income tambahan teman-teman selain dari pekerjaan kita yang lain. Dan ini teman-teman udah bisa lihat ya secara jelas tadi saya udah share $1.000 selama 7 hari dan ini ada bimbingan juga yang saya lakukan teman-teman. Jadi ini bimbingannya itu ada di grup VIP kita di Telegram. Kalian udah bisa lihat di sebelah saya ini. Dan jujur ini pembahasannya sebenarnya saya lebih awal bahas di Zoom kemarin teman-teman bareng member kita di Billionaire Trader. Itu untuk gabungnya sebenarnya gratis. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Itu cuma butuh modal trading aja. Kalian bisa lihat di Zoom itu saya udah bahas duluan gimana cara saya dan tipsnya untuk dapetin gain yang signifikan dari 500 ke 1000. Bahkan dari 1000 ke 2000 saya juga bahas di Zoom di sana. Mungkin kalian bisa lihat beberapa klipnya. Ini diantisipasi terlebih dulu. Cara antisipasinya gimana? Dengan tujuan kalau kita tuh bener-bener bisa loh dapetin uang tambahan lah istilahnya. Jangan dah pendapatan utama, uang tambahan dulu. Nah kita anggap aja $15.000, 15, 20 juta ke atas ini dapatnya. Oh ya, kalian juga harus sadar kalau mau melakukan hal ini kalian harus siap ketika sekali trade itu harus ada target berapa mau lossnya. Nah mungkin sekian saja video saya kali ini. Mudah-mudahan membantu buat kalian yang pengen dapetin income tambahan. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. And thank you.